Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Maisa Bungalan menemui ayahnya yaitu Mahendra di Banjar Padukuan, kemudian berbicara mengenai keadaan di perdukuan itu. Maka Maisa Bungalan kemudian meninggalkan Banjar Padukuan kembali ke barak prajurit Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikian ia masuki baraknya. Kawannya yang sejak semula mencegahnya bertanya, "Apa yang kau dapatkan dari pedagang itu?" "Batu Songgo Bumi." "Apa tuahnya seperti Adi Songgo Bumi?" "Tidak ada tuahnya." Pedagang itu mengatakan bahwa tidak ada tuahnya sama sekali. "Jadi apa?" "Warnanya yang bagus sekali, seperti dasar lautan dengan taman lautnya yang indah." Kawannya mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, "Pedagang itu tidak menipumu?" "Pedagang yang satu ini tidak." Ia berkata, "Sebenarnya juga tentang batu akik Songgo Bumi. Tidak ada tuah dan khasiatnya, tapi warnanya sangat menarik." Kawan Maisa Bungalan itu termangu-mangu sejenak, seolah-olah ia tidak percaya bahwa pedagang batu itu mengatakan dengan jujur bahwa batu akiknya yang dinamainya Songgo Bumi itu tidak bertuah. Sebelum ia mengatakan sesuatu, Maisa Bungalan telah menunjukkan batu akik yang semula disimpannya di kantong ikat pinggangnya. "Inilah batu itu." Kawannya menerima batu itu ketika ia menerawang isinya. Maka dengan kagum ia bergumam, "Benar-benar batu akik yang bagus sekali. Meskipun batu ini tidak bertuah, tapi harganya tentu mahal sekali." "Ya, mahal sekali," sahut Maisa Bungalan. "Berapa kau beli batu akik ini?" bertanya kawannya. "Timang emasku." Kawannya terbelalak. "Jadi batu ini kau tukar dengan timang emasmu?" "Ya." "Gila, betapapun mahalnya, tapi batu ini tentu tidak senilai sebesar timang emas, bahkan 1/10 pun tidak." "Kau memang bodoh sekali," sahut Maisa Bungalan. "Akik ini diambilnya dari pemiliknya dengan nilai seekor kuda jantan berwarna putih mulus." "Oh." Orang itu memegang dahinya. "Apa kataku? Kau sudah ditipunya." Ia memang mengatakan dengan jujur bahwa batu akik ini tidak bertuah, tetapi ia telah menipumu dari segi yang lain. Jika dikatakannya bahwa batu ini senilai seekor kuda jantan berwarna putih mulus. Wajah Maisa Bungalan jadi tegang. "Apakah nilai batu ini tidak sebesar itu?" "Tentu tidak." "Oh." Maisa Bungalan pun memegang dahinya pula seperti kawannya. "Aku sudah ditipunya." Namun kemudian ia berkata, "Tapi aku tidak menyesal. Aku senang sekali kepada batu akik ini, dan aku sudah jemu kepada timang emasku." Kawannya mengerutkan keningnya, kemudian ia pun bergumam pada diri sendiri, "Kau memang bodoh. Lain kali aku akan ikut pergi bersamamu. Aku akan buktikan bahwa aku akan mendapatkan batu akik yang jauh lebih bagus dari batu akikmu, dengan harga yang jauh lebih murah dari pendok emasmu." "Tidak ada batu yang lebih bagus dari batu akikku," sahut Maisa Bungalan. Kawannya tidak menjawab lagi sambil menyerahkan batu akik itu kembali. Maka ia pun berkata, "Aku akan buktikannya bahwa aku lebih pandai daripadamu." Maisa Bungalan tersenyum, tetapi ia tidak menjawab lagi. Namun yang menjadi pikiran Maisa Bungalan kemudian adalah rencana kehadiran Ronggowuni dan Maisa Cempaka
untuk melihat dari dekat keadaan beberapa daerah Singosari yang sedang dibakar oleh api ketamaan Empu Baldatu. Aku harus mengatakannya kepada pimpinan prajurit Singosari tempat ini, berkata Maesa Bungaran di dalam hatinya, meskipun ia harus berpesan bahwa hal itu masih harus dirahasiakan. Prajurit-prajurit Singosari yang ada di tempat itu pun sebaiknya tidak mengetahuinya pula. Ternyata pemimpin prajurit Singosari itu terkejut ketika ia mendengar keterangan Maesa Bungaran. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Dari siapakah kau mendengar berita itu, Ayah Mahendra?" "Tetapi jika benar, tentu ada perintah lewat pimpinan keprajuritan yang akan sampai kepadaku untuk mempersiapkan pengawalan khusus di tempat ini." Tapi Maesa Bungaran menggeleng jawabnya, "Tidak ada perintah itu. Bahkan yang diutus mendahului perjalanan Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka adalah ayah, bukan seorang prajurit. Pengawal mereka pun bukan prajurit pula. Paman Witantra hanya Paman Maesa Agnilah yang resmi mengawalnya dari pihak keprajuritan. Suatu perjalanan yang berbahaya. Pada masa seperti ini, agaknya pihak istana belum mendapat laporan yang lengkap tentang keadaan yang sebenarnya. Sudah, justru karena laporan itulah, maka kedua pimpinan itu akan melihatnya langsung dengan cara mereka." Pemimpin prajurit itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku adalah senopati di sini. Betapapun rendah tingkat tataranku, aku bertanggung jawab akan keselamatan tuanku Ronggowuni dan tuanku Maesa Cempaka. Aku sependapat, tetapi jangan semata-mata. Bahkan seperti yang aku katakan, seorang pun dari prajurit Singosari jangan ada yang mengetahuinya." Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku mengerti, meskipun prajurit-prajurit yang ada di sini tidak mengerti. Tetapi mereka harus dapat disiapkan dalam waktu pendek. Begitulah, mudah-mudahan hal itu tidak diperlukan." Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebagai seorang senopati, meskipun tidak mendapat perintah langsung, ia merasa bertanggung jawab terhadap wilayah yang menjadi daerah pengawasannya. Itulah sebabnya maka ia justru menjadi cemas. Agaknya kedua pemimpin tertinggi dari Singosari itu tidak mau mendapat pengawalan dalam kebesarannya, sehingga yang harus dilakukannya justru akan sangat sulit apabila benar-benar terjadi sesuatu. Tetapi ia tidak kurang akal. Perintahnya untuk bersiap-siap dihubungkannya dengan meningkatnya kegiatan para cantrik di padepokan Empu Purung. Para prajurit Singosari pun merasa perlu untuk menghadapi semua keadaan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya maka mereka pun memperhatikan semua petunjuk dari pemimpinnya. Mereka menjadi semakin berhati-hati dan bersiap siaga dalam segala kemungkinan. Jika para cantrik itu mulai meningkatkan kegiatannya bersama anak-anak muda padukuan di sekitarnya yang telah berada di bawah pengaruh mereka, maka para prajurit pun telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Meskipun kerja mereka sehari-hari nampaknya masih saja sekedar makan, tidur, dan bersendoguro, namun kini tidak lagi berpencaran di jalan-jalan. Mereka selalu berada dalam kelompok-kelompok kecil yang siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itulah maka mereka tidak pernah terpisah dari senjata mereka. Namun demikian, pesan pemimpinnya kepada para prajurit itu agar mereka tidak menumbuhkan kegelisahan kepada orang di sekitarnya. Sementara itu, seperti yang diperhitungkan oleh Mahendra atas isyarat Ki Buyut, maka kedatangannya telah benar-benar menarik perhatian anak-anak muda yang merasa diri mereka dapat berbuat apa saja. Menurut pendapat mereka, maka Mahendra tentu membawa beberapa jenis barang berharga. Pusaka-pusaka itu sangat mereka butuhkan menghadapi keadaan yang semakin gawat.
juga batu-batu bertuah dan batu-batu berharga lainnya. Namun mereka masih membuat beberapa pertimbangan apakah sikap mereka tidak mengundang tindakan para prajurit Singosari. Mereka nampaknya tidak menghiraukan sama sekali. Seorang anak muda memberikan laporan tentang pengamatannya atas sikap para prajurit itu. Kita tunggu sehari 2 hari. Kita akan terlambat, pedagang itu pergi. Atau prajurit-prajurit itu akan merampasnya lebih dahulu, sahut yang lain. Kita akan mengawasinya. Jika ia pergi, maka kita akan merampasnya di tengah-tengah bulan, berkata yang lain. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu. Mereka benar-benar berharap bahwa pusaka-pusaka dan batu-batu bertuah itu akan membuat mereka menjadi semakin sakti. Tidak-tidaknya barang-barang itu tentu berharga. Namun mereka lebih tertarik lagi ketika ternyata sehari kemudian beberapa orang kawan pedagang itu telah datang pula di pedukuhan mereka, sehingga perhatian mereka semakin tertarik. Yang datang itu tentu juga pedagang-pedagang seperti yang telah datang lebih dahulu. Sebenarnya lah bahwa seperti yang direncanakan, maka Ronggowuni dan Maisa Cempaka pun telah menyusul Mahendra bersama Maisa Agni dan Tritantra. Mereka berharap untuk dapat melihat perkembangan tempat yang dalam saat-saat tertentu tidak begitu menarik perhatian, namun yang kemudian ternyata telah diguncangkan oleh kegiatan Empu Purung yang melampaui batas kewajaran. Pada saat mereka datang, maka Mahendra langsung memberi mereka peringatan bahwa perhatian anak-anak muda di tempat itu telah tertuju kepadanya justru karena ia seorang pedagang pusaka. Apakah pusaka dan batu-batu bertuah itu telah menarik perhatian mereka? Bertanya Ronggowuni. Hamba tuanku, sahut Mahendra. Ternyata dalam keadaan seperti sekarang di daerah ini, mereka menganggap bahwa pusaka itu sangat perlu. Ronggowuni mengangguk-angguk, katanya, kita akan berhati-hati. Meskipun demikian, Mahendra masih saja selalu berdebar. Dengan sungguh-sungguh ia mengawasi kedua anak-anaknya yang kadang-kadang agak kurang dapat mengendalikan diri. Namun agaknya mereka dapat mengerti bahwa keadaan kurang menguntungkan bagi mereka apabila mereka berkeliaran di pedukuhan itu. Maisa Bungalan yang mendengar berita kehadiran beberapa orang kawan pedagang itu pun dengan diam-diam telah datang menghadap. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, lawan-lawannya pun tidak. Hanya pemimpin prajurit itulah yang telah dipesan agar ia menjadi semakin berhati-hati menghadapi keadaan. Justru karena kedua orang pimpinan tertinggi Singosari ada di pedukuhan kecil itu tanpa pengawalan prajurit segelar sepapan. Ki Buyut pun dengan tergesa-gesa telah datang pula ke Banjar untuk memberikan peringatan sekali lagi agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Aku sama sekali tidak berkeberatan Kisana berada di Banjar. Bahkan aku sama sekali tidak berkeberatan untuk menyediakan makan dan minum kalian selama kalian berada di sini. Tetapi kami tidak dapat memberikan perlindungan yang barangkali kalian perlukan jika terjadi sesuatu. Meskipun demikian, barangkali aku dapat menghubungkan kalian dengan para prajurit. Terima kasih Ki Buyut, jawab Mahendra. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Kami sebenarnya justru ingin berhubungan dengan anak-anak muda yang barangkali memerlukan pusaka atau barang berharga. Tapi keadaan di daerah ini agak lain Kisana. Berapa waktu lampau mereka masih dapat mengerti bahwa dalam keadaan seperti ini, dalam hubungan antara yang memerlukan dan yang memiliki, ada semacam alat penukar yang memiliki nilai cukup. Maksudku, mereka masih menghargai jual beli sewajarnya. Tetapi saat ini barangkali mereka telah kehilangan pengertian itu. Bahkan dengan sengaja telah memperbodoh diri. Karena mereka merasa tidak ada seorang pun yang dapat
merintangi niat mereka dalam hal apapun. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Agaknya Ki Buyut benar-benar telah mencemaskan orang-orangnya yang disebutnya telah menurunkan martabatnya sebagai manusia. Tapi pada suatu saat Ki Buyut tidak dapat ingkar dari kenyataan itu, bahwa orang-orang yang tidak dikehendakinya itu telah mengganggu dan melanggar hak orang lain, berkata Mahendra dalam hatinya. Namun dalam kecemasannya ternyata Ki Buyut telah berbuat sangat baik. Ia menjamu makan dan minum orang-orang yang tinggal di banjar itu, meskipun jumlahnya menjadi cukup banyak. Dengan kehadiran Ronggowuni, Mahesa Cempaka beserta Witantra dan Mahesa Agni, maka jumlah mereka menjadi 7 orang. Dalam pada itu, kedatangan keempat orang baru itu telah menarik perhatian anak-anak muda di Pedukuhan Alas Pandan dan sekitarnya. Bahkan 1-2 orang cantrik Empu Purung pun telah mulai memperbincangkannya pula. Kita akan melihat, berkata salah seorang dari mereka, apakah benar-benar mereka membawa pusaka seperti yang disebut-sebut orang. Jika mereka benar-benar membawa, beruntunglah kita, sahut yang lain sambil tertawa berkepanjangan. Kau akan membelinya? Apakah kau mempunyai cukup uang atau barang-barang lain? Kawannya tertawa semakin keras, katanya. Tidak ada seorang pun dapat mencegah apapun yang akan aku lakukan, juga terhadap pedagang pusaka-pusaka itu. Kawan-kawannya mengurutkan keningnya, namun mereka pun mengerti apa yang dimaksud oleh kawannya itu, sehingga mereka pun kemudian tertawa pula berkepanjangan. Dengan tanpa menyadari siapakah sebenarnya yang sedang mereka hadapi, maka anak muda itu pun kemudian telah pergi ke Banjar. Ki Buyut yang mendapat laporan tentang anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar. Tapi ia merasa berkewajiban untuk berbuat sesuatu jika anak-anak muda itu memang bermaksud buruk, karena hal itu terjadi di daerah kekuasaannya. Dengan tanpa ragu-ragu, maka anak-anak muda itu pun telah memasuki halaman Banjar Padukuhan. Kemudian dengan tanpa ragu-ragu pula mereka mencari orang yang menyebut dirinya pedagang batu permata itu. Tetapi langkah mereka tiba-tiba saja tertegun ketika mereka mendengar seseorang manggil dari regol halaman Banjar itu. Ketika mereka berpaling, maka mereka pun telah melihat Ki Buyut yang berjalan tergesa-gesa masuki halaman. Dengan wajah yang tegang, Ki Buyut itu pun memberi syarat agar anak-anak muda itu berhenti di tempatnya. Ki Buyut, desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Ia adalah orang yang paling memuakkan bagiku. Ya, sahut yang lain. Lebih baik kita lemparkan saja ia ke luar halaman. Tunggu, yang lain lagi motong. Apakah yang akan dikatakannya? Anak-anak muda itu pun kemudian berdiri tegang di depan pendopo Banjar Pedukuhan itu. Seorang anak muda yang bertubuh kekar sambil bertolak pinggang bertanya dengan kasar, "Ada apa?" "Ki Buyut tua, apa yang akan kalian lakukan di sini?" bertanya Ki Buyut. "Aku akan menemui pedagang barang-barang bertuah itu. Aku memerlukan pusaka-pusaka atau batu-batu akik yang dapat membuat aku kebal. Apa kalian akan membelinya?" "Tentu," jawab yang lain. "Ki Buyut jangan takut bahwa aku akan merampasnya begitu saja." Ki Buyut termangu-mangu, namun tiba-tiba ia bertanya, "Apakah kalian punya uang?" Anak-anak muda itu tertawa, jawabnya, "Kami mempunyai uang cukup untuk membeli seluruh Singosari." Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku juga memerlukan barang serupa itu. Marilah kita bersama-sama mendapatkan pedagang itu." Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dengan wajah tegang mereka pun saling berpandangan. Namun anak muda yang bertubuh kekar itu menjawab, "Marilah, jika Ki Buyut juga memerlukan, barangkali kami dapat membeli 1-2 buah akik buat Ki Buyut." Ki Buyut mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian mendahului naik ke pendopo. Kedatangan anak-anak muda itu memang sudah mendebarkan hati Mahendra.
Ialah yang pertama-tama keluar untuk mendapatkan anak-anak muda itu di pendopo. Tetapi kehadiran Ki Buyut telah agak menenteramkan hatinya, karena Ki Buyut akan dapat menjadi saksi bahwa jika sesuatu terjadi, maka rasanya akan dapat dilihat oleh Ki Buyut. "Hah? Inikah pedagang itu?" desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Mahendra mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya, anak muda, akulah pedagang yang ingin menjajakan daganganku di padukuhan ini. Perlihatkan kepada kami semua barang-barang yang kau bawa dan akan kau jual," desis anak muda yang bertubuh kekar. "Mungkin kami akan membelinya." Mahendra mengangguk-angguk lalu jawabnya, "Sayang bahwa aku tidak membawa banyak barang-barang dagangan. Memang ada beberapa contoh yang aku bawa, tetapi hanya sedikit." Anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka kecewa mendengar jawaban Mahendra bahwa ia hanya membawa barang sedikit saja sebagai contoh. Meskipun demikian, anak muda yang bertubuh kekar itu pun berkata, "Cepat, bawa semuanya kemari." Mahendra termangu-mangu sejenak. Sikap anak muda bertubuh kekar itu tidak menyenangkan sekali. Tapi Mahendra masuk juga ke dalam bilik di bagian belakang banjar itu untuk mengambil beberapa macam barang yang dibawanya. Tetapi karena agaknya ia berhadapan dengan anak-anak muda yang sulit dikendalikan, maka yang dibawanya hanyalah sebagian kecil dan yang kurang berharga. Namun sementara itu, ia sudah memberikan isyarat kepada Mahisagni dan Witandra bahwa agaknya mereka berhadapan dengan anak muda yang dicemaskan oleh Ki Buyut. Ketika Mahendra kembali ke pendopo sambil membawa beberapa jenis barang dagangan, maka anak-anak muda itu pun segera mendesaknya maju. "Cepat, tunjukkan kepada kami," berkata anak muda bertubuh kekar itu. Mahendra pun kemudian meletakkan barang-barangnya di atas tikar di hadapan anak-anak muda itu. Ki Buyut yang memperhatikan dengan berdebar-debar bergeser maju pula, seolah-olah ia ingin melihat dengan seksama apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu. Sebenarnya lah bahwa seperti berebutan anak-anak muda itu meraih barang-barang yang diletakkan oleh Mahendra, mereka memperebutkan barang-barang yang mereka anggap paling baik. Tapi karena yang dibawa Mahendra memang hanya beberapa contoh, maka tidak semua anak muda mendapatkan sesuatu ketika mereka berebutan. Bahkan yang sudah mendapat pun menjadi kecewa ketika yang ada di dalam genggaman mereka hanyalah batu akik yang buram atau sebilah keris kecil yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tua apapun.